Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore tadi saya dicat oleh rekan sejawat dari Situbondo tentang bagaimana cara menulis artikel yang baik. Jadi memang belajar menulis itu selalu identik dengan bagaimana kita membuat referensi tulisan kita sebanyak-banyak aja dengan pasti dengan membaca. Jadi semakin banyak kita membaca, kita akan semakin mahir menuangkan tulisan yang berbobot, yang bisa diterima oleh masyarakat, yang orang ketika membaca kalimat pembuka itu sudah bisa mengetahui bahwa oh tulisan orang ini bagus. Dari kalimat pembukanya saja orang sudah bisa melihat bagaimana tentang kualitas tulisan kita. Dan ini memang butuh proses yang panjang, butuh menuangkan segala sesuatu itu secara terus menerus dan selalu berkesinambungan. Kita harus belajar menulis, menulis dan menulis. Dan kita bisa tahu tulisan kita bagus atau tidak. Kita harus bisa membandingkan dengan tulisan-tulisan orang-orang yang sudah mahir dalam membuat tulisan. Seputar kalau misalnya tentang media pembelajaran ya kita banyak membaca tentang orang-orang yang menulis di surat kabar semisal koran yang sudah diakui kredibilitasnya sebagai koran tingkat provinsi atau tingkat nasional itu pasti tulisannya sudah terselesaikan dengan bagus dan orang-orang yang menulis itu pasti sudah melalui proses seleksi yang sangat amat ketat. Dan dari situlah saya ingat tentang pengalaman dari senior saya Mbak Ponco Wulan Hariningrat Isa Almasih yang sekarang tulisannya sudah banyak di jurnal-jurnal Kalimantan Timur karena memang sekarang ngabdi di Kalimantan Timur. Proses menulis memang harus eh, melalui waktu yang tidak terbatas, harus melalui dimensi yang panjang sekali, yang eh, apa ya butuh latihan, latihan dan latihan. Saya menulis sejak kuliah. SMA belum pernah belum sama sekali mengenal tentang tulisan bagaimana yang bagus. Bahkan mungkin sudah dalam kategori terlambat. Tapi terlambat itu tidak menyurutkan langkah kita untuk bagaimana memberikan tulisan sesuai dengan formula yang diinginkan oleh pembaca, yang diinginkan oleh para dewan juri kalau kita memang dalam suatu karya tulis, dan bagaimana tulisan itu tingkat originalitasnya itu sudah bisa dilihat dari mulai dari kalimat pembuka, kemudian isinya, kemudian refleksinya, kemudian tindak lanjutnya, kemudian pada akhir dari suatu kesimpulan. Itu tadi syaratnya adalah memang kita harus banyak membaca, utamanya membaca tulisan-tulisan yang sudah dimuat dalam eh, dunia penerbitan, yang sudah dimuat dalam dunia penerbitan, baik penerbitan lokal ataupun yang skalanya lebih panjang lagi. Jadi memang sangat amat apa ya, sangat amat kentara sekali orang yang terbiasa menulis dengan yang tidak. Sehingga ketika kita ditawarkan, Pak tolong dikoreksi, ini adalah tulisan saya, mohon koreksinya itu. Itu kita membaca awal itu sangat amat kentara sekali tulisan yang baku. Maksudnya yang baku itu yang istilahnya kalau kita makan buah itu masih sangat amat mentah, belum layak untuk dikonsumsi, apalagi konsumsi itu bisa nikmat. Itu sangat amat kentara sekali kalau kita memang tidak terbiasa menulis ya, sehingga referensi dari beberapa penulis yang terkemuka kita harus banyak baca. Dari situ kita akan terlatih, oh ternyata membuat tulisan yang bagus itu seperti ini, oh sistematikanya itu seperti ini, oh runtutannya itu seperti ini, oh yang dimaksud penulis itu seperti ini. Kemudian baru kita percaya diri untuk menuangkan dalam tulisan. Kata-kata serapan dalam bahasa asing, kata-kata serapan dalam apa bahasa-bahasa internasional memang dibutuhkan untuk sekedar menguji, oh
kita tidak apa ya, tulisan kita tidak baku-baku amat. Tulisan kita tidak Indonesia amat itu. Karena serapan-serapan bahasa asing itu ibarat masakan adalah bumbu-bumbu penyedap yang kadang-kadang orang berpikir, keren ini tulisannya. Itu sama dengan ketika kita menyajikan makanan, kalau makanan itu lengkap, kemudian di apa didokumentasikan dengan cara-cara yang tepat, itu pasti akan sangat amat menarik. Dan kembali seperti apa yang saya katakan tadi, semuanya butuh proses. Tidak ada menulis yang instan, tidak ada yang menulis kita bisa dengan tiba-tiba bisa. Semuanya butuh latihan dan latihan. Sehingga kalau kita punya siswa, bimbinglah siswa kita, belajarlah bersama-sama dengan siswa kita. Karena seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, anak-anak kita sekarang sudah banyak yang sudah mahir menulis. Kadang-kadang saya punya siswa Aura Bintang Aprilian, itu ketika saya memberikan ilmu hanya sampai B, dia sudah bisa menulis sampai F, bahkan sampai G, sampai H, bahkan sampai Z. Dan itu anak-anak kita sudah banyak yang seperti itu. Sehingga belajarlah dengan mereka dan jadikanlah mereka sebagai inspirasi tentang tulisan-tulisan kita. Jadi banyak dari mereka yang bisa digunakan sebagai sarana sebagai sarana atau bahan tulisan kita untuk bisa kita tuangkan ke dalam kertas, ke dalam laptop atau ke dalam Android kita. Jadi bagaimana kita menulis? Ayo sama-sama belajar. Dari Desa Lajukitul, Kecamatan Singgan, Kabupaten Tuban, Subarkah melaporkan.